Dan kita juga ingin mempromosikan platform digital kita yang gunanya untuk mempromosikan produk-produk kita yang namanya Ina Akses. Tapi sebelum itu mungkin sedikit saya ingin menyampaikan mengenai Amerika Latin dan Karibia. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir saat ini, di mana sih Amerika Latin atau Karibia? Dan mungkin kalau Amerika Latin mungkin Mas Dudi cuma taunya Leo Messi atau Neymar gitu ya. Tapi jadi Amerika Latin dan Karibia itu kalau kita lihat dari peta itu dari Hari ini kita akan ada foto session dengan Rudy Anwar. Ikutin ya. Yes, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Insider, sebuah program informatif, edukatif, interaktif tentang bisnis dan pengusaha yang berkaitan dengan ekspor dari Indonesia Direct. Dengan harapan dapat menjadi inspirasi yang bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada TV Desa sebagai media partner yang menyiarkannya secara live via satelit Freesat, aplikasi Genflix, dan YouTube, yang sangat mendukung Indonesia Direct dalam program pelatihan dan pemasaran produk potensial UKM kita. Pada kesempatan kali ini kami sangat bangga mempersembahkan Bapak Vicky Octario, Pejabat Fungsional Diplomat Madya, Direktorat Amerika I, Kementerian Luar Negeri. Selamat malam Pak Vicky. Dengan tema potensial UKM Indonesia masuk ke pasar Amerika Latin dan Karibia. Tentunya dengan host Pak Bim Pusena-Segaf, founder dari Indonesia Direct, dan dengan saya Rudy Anwar sebagai moderator, founding partner Indonesia Direct. Semoga sharing pada saat sesi ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Pak Bim. Silakan. Ya, selamat siang Pak Rudy. Apa kabar siang ini? Apa kabar? Kita waktu Amerika ini ya Pak ya? Iya, waktu Amerika. Kita jadi siang kita waktu Amerika. Baik, khusus untuk Insider kali ini spesial karena kita kedatangan tamu-tamu luar biasa di Solo, satu dari Jakarta, ada beberapa tamu dari Jakarta dan juga dari Surabaya, nanti spesial di sesi kedua. Nah, seperti sudah Coach Rudy intro di awal tadi, kali ini kita akan berbicara tentang potensi UMKM Indonesia masuk ke pasar Amerika Latin dan Karibia. Nah, kan banyak UMKM yang bertanya. Kebetulan kita di Solo, 2 hari ini kita melakukan berbagai event, seminar, kemudian business consultation, dan lain sebagainya tentang potensi itu. Namun karena coverage TV Desa di acara ini adalah seluruh Indonesia, teman-teman sahabat desa, teman-teman dari UMKM dari kota-kota lain pun penasaran seperti apa sih Amerika Latin itu dan potensinya seperti apa.
Karena itu pada pagi ini kita bawa pakarnya pakar langsung dan seperti coach sudah terangkan tadi, beliau akan menjelaskan tentang Amerika Latin dulu secara umum karena Pak Vicky ini udah punya pengalaman ya lebih dari beberapa tahun tinggal di sana. Jadi kita tanya langsung ke narasumbernya. Silakan Pak Vicky. Oke, terima kasih. Selamat siang ya, Pak Rudi. Yes, Pak Rudi, selamat siang Pak Amerikanya Vicky. di mana Pak? Mohon maaf, Amerikanya di mana Pak? Amerikanya di Ranjang, namanya Americana. Temennya King Koil. Oke, juga buat teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Vicky Oktanio, saya pejabat diplomat fungsional media dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat Amerika 1. Nah, pada 2 hari ini kami memang melakukan sosialisasi penggalangan yang kita namakan INALAC Business Forum. INALAC itu Indonesian, Latin American and the Caribbean Business Forum yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2022 yang dilaksanakan secara hybrid. Dan kita juga ingin mempromosikan platform digital kita yang gunanya untuk mempromosikan produk-produk kita yang namanya INA Access. Tapi sebelum itu mungkin sedikit saya ingin menyampaikan mengenai Amerika Latin dan Karibia. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir saat ini, di mana sih Amerika Latin atau Karibia? Dan mungkin kalau Amerika Latin mungkin Mas Dudi cuma taunya Leo Messi atau Neymar gitu ya. Tapi jadi Amerika Latin dan Karibia itu kalau kita lihat dari peta itu dari Panama, Meksiko, Amerika Tengah, turun ke bawah sampai ke Argentina dan Chile, ditambah dengan negara-negara Karibia yaitu Kuba dan beberapa negara kepulauan. Nah sekarang potensinya bagaimana sih? Nah Amerika Latin dan Karibia itu secara statistik penduduknya tuh sekitar 600-an juta lebih penduduk ya. Dan ini menjadi informasi yang bagus adalah dari populasi itu 60% adalah usia produktif. Nah, apa artinya? Usia produktif itu berarti mereka mempunyai kekuatan untuk membeli, purchasing power dan sebagainya. Nah, itu sebagai potensi. Dan juga di dalam Amerika Latin dan Karibia itu banyak negara, Panama, Meksiko, Guatemala, Belize dan sebagainya hingga Argentina, Paraguay, Uruguay, Peru, Chile dan sebagainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, worth it gak sih kita kalau melakukan bisnis dari Indonesia ke Amerika Latin dan Karibia? Pertanyaan itu pasti ada. Logistik itu mahal pasti ya. Jarak jauh, perbedaan waktu, ya mungkin kayak sekarang Mas Rudi di sini malam, di sana siang. Jadi kalau mau bisnis meeting, satu harus begadang, satu harus bangun pagi-pagi gitu. Jadi pertanyaan buat teman-teman yang khususnya di UMKM, worth it nggak? Bagus nggak? Potensial nggak? Nah, memang kendala-kendala itu nggak bisa kita pungkiri, memang ada. Misalnya jarak. Untuk katakanlah Argentina saja pesawat terbangnya 30 jam, Mas Rudi. Jadi bisa dibayangkan gimana rasanya duduk di pesawat 30 jam kayak apa rasanya itu udah. Iya. Kalau misalnya kalau Pak Bib, Mas Bib bisa duduk di pesawat sebelahnya cewek cantik tuh udah kenalan, udah pacaran ya Pak ya. Sampai putus itu belum landing itu loh, saking jauhnya. Jadi waktu Maradona ke sini udah kesemutan duluan ya Pak ya? Betul. Makanya kita bisa menang lawan Argentina itu. Tetapi hal itu memang menjadi kendala, memang menjadi problem. Tetapi yang ingin saya encourage buat teman-teman, produk Indonesia sudah masuk ya. Nilai perdagangannya
tiap tahun meningkat. Cuman secara total nilai perdagangan kita di kawasan itu hanya 2% dari total perdagangan Indonesia dengan luar negeri. Jadi masih kecil. Tetapi nilai itu sebenarnya belum menjadi real potensial yang ada. Kita belum bisa mengeluarkan semua potensi yang ada. Itu yang belum ada. Nah, kembali ke tadi masalah kendala. Memang benar, tetapi China sangat besar nilai perdagangannya dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Kalau Oke, China kirim ke sana berapa jam, Mbak? Bagaimana, Pak? China kirim ke sana berapa jam? Hampir sama. Tapi ya kalau China mungkin nggak bisa menjadi perbandingan, yang mungkin sedikit perbandingan Malaysia, Vietnam, betul. Thailand sebagai kompetitor kita itu bisa lebih tinggi dibanding kita. Sehingga jarak, waktu, bahasa itu kalau menjadi kendala Malaysia, Thailand, Vietnam tentu nggak bisa masuk juga kan. Nah, mereka bisa melebihi kita. Itu yang apa namanya saya ingin meng-encourage, potensinya ada. Nah, apa saja yang sektor-sektor apa saja yang kira-kira bisa masuk atau berpotensi. Nah, sekarang kita jangan melihat Amerika Latin dan Karibia itu menjadi satu kesatuan. Ada banyak negara dan masing-masing negara mempunyai potensi masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan katakanlah Argentina yang di selatan dengan Karibia yang iklimnya berbeda. Jadi masing-masing harus kita melihat potensinya masing-masing. Sampai saat ini kita memang banyak defisit karena kita mengimpor produk-produk alam, misalnya kedelai, bukil kedelai, jagung, terus ada beberapa produk lain. Tapi kita mengekspor misalnya spare part mobil. Kita juga mengekspor alas kaki, produk-produk karet dan turunannya, misalnya ban dan sebagainya. Itu sudah kita masukkan. Tetapi itu bukan berarti produk-produk lain atau sektor-sektor lain tidak bisa masuk ke Amerika Latin dan Karibia. Ada satu hal yang menarik, saya terakhir berdinas di Argentina, saya baru pulang Februari kemarin. Yang menarik itu sebelum pandemi, itu satu produk yang dari tahun 2018 ke 19 mengalami kenaikan hampir lebih dari 200%. Produknya apa, Pak? Cekip, tahu nggak, Pak? Cekip rambut, ya? Cekip rambut, Pak. Oh, iya, cekip rambut yang hitam itu, cekip ya namanya, cekip rambut. Itu saya alhamdulillah bisa bahasa Spanyol, pas dia bilang bahasa Spanyolnya saya sampai nggak tahu itu apa, terpaksa Google, ternyata itu cekip gitu loh. Itu bisa sampai 200%. Jadi semua sektor itu terbuka. Cuman bagaimana kita bisa masuk ke situ. Bagaimana kita mendapatkan partner yang reliable. Tetapi sebelum itu bagaimana kita melakukan bisnis ke situ. Nah, disitulah peranan pemerintah, disitulah pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dengan perwakilan-perwakilan di kawasan Amerika Latin dan Karibia itu kita mempunyai 11 kedutaan besar Republik Indonesia. 11. Dan mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin saya garis bawahi, kedutaan besar Republik Indonesia itu bukan perwakilan Kementerian Luar Negeri. KBRI adalah perwakilan Republik Indonesia, berarti perwakilannya Mas Bib, perwakilannya Mas Rudi, perwakilan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita di saat kita di luar negeri, kita membawa kepentingan yaitu Indonesia. Apakah itu ekonomi, apakah itu politik, apakah itu warga negara, itu menjadi tanggung jawab kita. Ini yang ingin saya informasikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa KBRI bukan perwakilan Kementerian Luar Negeri. Nah, pemerintah ingin mencoba bagaimana kita bisa masuk ke dalam
lebih intens atau lebih besar memperkuat penetrasi kita ke pasar Amerika Latin dan Karibia. Nah, Kementerian Luar Negeri itu telah melakukan sejak 2019 yang kita namakan INALAC Business Forum, Indonesian, Latin American, and the Caribbean Business Forum. Forum bisnis yang dikhususkan untuk wilayah Amerika Latin dan Karibia. Gunanya apa? Pertama, kita berusaha menginformasikan potensi yang dimiliki Indonesia. Satu. Yang kedua, kita pun berusaha untuk audiens kita, khususnya pelaku bisnis termasuk juga UMKM, mengenai potensi yang ada di Amerika Latin dan Karibia. Nah, sejak 2019, waktu itu 2019 sebelum pandemi dilakukan secara presensial. Pesertanya itu sekitar 70-an orang. 2020 sudah pandemi, kita melakukannya secara online. 2021 secara hybrid. Dari 3 kali kegiatan, terjadi pertama peningkatan peserta. Apalagi online, bahkan yang tahun lalu itu sampai 2000-an kalau tidak salah pesertanya. Lalu yang kedua, bisnis deals atau kesepakatan bisnis dan bisnis potensi bisnisnya juga mengalami peningkatan. Dan itu juga tercermin juga di dalam interest baik pelaku Indonesia ke Amerika Latin dan Karibia maupun sebaliknya. Juga ada peningkatan mengenai keinginan untuk melakukan bisnis di Indonesia. Jadi itu upaya kita melakukan hal itu. Nah, di tahun 2021, selain INALAC Business Forum itu, kita juga telah mulai melaunch platform digital yang namanya INA Access. Nah, INA Access ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini platform digital di mana seluruh UMKM bisa men-showcase produknya di dalam platform digital. Nah, ini sebenarnya sangat bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Karena apa? Karena ini anggap saja sebagai pameran dagang, pameran produk yang 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Karena apa? Karena itu terus ada. Dan di situ bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa menaruh produknya, profilnya, dengan harapan dari Amerika Latin dan Karibia, misalnya tertarik katakanlah mebel dari Peru. Mereka bisa mencari produk itu untuk furniture dan langsung tahu kontaknya dan sebagainya. Dan sebaliknya juga ada produk-produk Amerika Latin yang ditawarkan atau perusahaan-perusahaan sehingga itu sebagai bisnis marketplace ya, marketplace buat kedua belah pihak untuk melakukannya. Lalu dan yang terpenting dan ini mungkin suara musik buat teman-teman UMKM, INA Access itu gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Jadi silakan hubungin INA Access Mas Willy, INA-access ya .com gitu. Nanti mungkin informasinya saya akan ini melalui Pak Bib untuk bisa disebarluaskan. Nah, ini platform digital ini telah menjadi akan menjadi satu-satunya pusat informasi buat perwakilan Indonesia di seluruh dunia untuk mempromosikan barang-barang Indonesia. Jadi kesulitan kita sebelum adanya INA Access, misalnya saya dapat inquiries dari waktu di Argentina, misalnya mebel. Nah, zaman dulu kita melalui WA atau dulu BBM atau SMS, ya secara formalnya mengirim surat atau ini SMS ke teman, nih ada yang inquiries mebel,
temennya sebagainya. Terus apa namanya? John ya. Nah, sekarang kita bisa bisa memberi ina akses itu. Terus dan ini sedang berkembang dan mudah-mudahan akan terjadi lebih banyak dan perwakilan juga sering melakukan kontak langsung dengan perusahaan itu atau kalau ada inquiries juga disampaikan kepada di di platform tersebut gitu loh. Nah, sebelum ini ada pertanyaan dari siapa itu? Ya, Pak Muhammad, apa bedanya dengan INA ekspor, Pak? Oh, saya dites atau apa? Jadi INA ekspor itu memang saya tidak berbicara produk siapa dan siapa gitu. Tetapi kalau di INA akses itu selain trade, selain dari untuk perdagangan, tetapi juga TTI. Ada sektor tourism, ada sektor untuk investment yang sifatnya clean and clear. Jadi ada proyek investor langsung mudah-mudahan bisa ditangkap oleh dari luar dan sebagainya. Nah, ini sedikit banyak baru intro ya. Tapi intronya udah kebanyakan ya. Tapi sebenarnya intro panjang itu biar menghindari ada pertanyaan. Benar ya Pak Rudi ya? Enggak. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan dan masukan. Tentunya kita dari Kementerian Luar Negeri mengharapkan masukan. Oh ya, yang terpenting malah lupa saking banyak yang ngomong. Inalak tahun ini akan ada Inalak Business Forum yang akan dilaksanakan tanggal 17-18 Oktober 2022. Sifatnya hybrid dan akan hadir juga secara presensial dan juga akan ada business consultation secara virtual dengan pelaku usaha dari Amerika Latin dan Karibia. Kita sedang meneliti berapa banyak sehingga kehadiran bapak-bapak ibu-ibu juga ditunggu dan yang terpenting di INA Akses segera untuk bisa mendaftarkan di INA Akses. Ini sebagai intro aja dulu. Ya, baik, terima kasih. Enaknya Pak Rudi ngomong sama diplomat kayak gini nih. Kita typing dikit udah sampai kemana-mana. Jadi meringankan tugas host. Dikasih makan soalnya Mas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambaran tentang Inalak yang pertama. Dan seperti sudah dikatakan tadi, Inalak sendiri akan dilakukan secara offline di Jakarta. Dan teman-teman bisa hadir, sudah diundang nih hadir. Cuma pertanyaannya pasti teman-teman sudah banyak yang akan bertanya, gimana cara hadirnya, daftarnya kemana, bayar berapa, dan seterusnya kan ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua mungkin tentang INA Akses. Untuk link INA Akses sendiri akan kami berikan di grup dan di website Indonesia Direct. Teman-teman bisa lihat, bisa mengakses itu. Kemudian dari saya sedikit pertanyaan Pak Vicky. INA Akses ini berarti bukan semata-mata hanya untuk Latin Karibia aja begitu, tapi untuk seluruh dunia atau bagaimana begitu? Monggo silakan dijawab dulu. Oke, untuk yang pertama mengenai gimana cara masuknya ke mendaftar ke Inalak dan juga INA Akses. Soalnya saya undangan dari Pak Bib itu makan dan ngobrol santai-santai aja Pak. Ternyata obrolannya berat ini. Ini santai Jadi, Pak. Ini santai. Kalau berat itu kita sambil ngangkat mobil. Tapi saya janji nanti saya secara tertulis gimana caranya melalui Pak Bib nanti bisa disebarkan ke teman-teman sekalian. Apalagi yang lagi siang di Amerika kalau bisa datang ke Indonesia gitu Pak. Terus yang kedua mengenai INA Akses. Memang ini sedang kita bukan prioritaskan. Kita mulai dari Latin Amerika dan Karibia dan juga ini kan dibuat oleh Direktorat Amerika Eropa. Tetapi nantinya seluruh dunia. Sekarang sudah terincorporate dengan Eropa Timur dan Tengah dan nanti kita berharap
bisa menjadi secara global. Jadi ini yang kita harapkan, tetapi kita sudah men-setting jadi untuk perusahaan Indonesia bisa melihat ke semua wilayah. Tapi jangan takut, misalnya orang Argentina dia cuma bisa ngelihatnya ke Indonesia. Jadi jangan takut misalnya Argentina nyari pasarnya malah ke Malaysia atau ke Timur Tengah. Tetapi yang menarik dari Ina Akses, walaupun pada awalnya itu kita memfokuskan diri dulu kepada Amerika Latin dan Karibia, tapi pengunjungnya itu ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Eropa Timur dan sebagainya. Jadi ini ya namanya platform digital ya, tidak ada batasan, tidak apa gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu untuk penyebarluasan profil khususnya yang UMKM ya. Memang dimengerti. Misalnya untuk memulai bisnis itu kan bukan datang sekali ketemu jadi kan, enggak. Perlu proses kan. Paling enggak dengan Ina Akses itu kita mengurangi satu fase yaitu perkenalannya. Gitu loh. Sehingga saat harus bertemu itu sudah mudah-mudahan langkah yang tinggal tanda tangan. Ini mungkin yang lebih ahli itu Pak Rudi ya. Kalau misalnya kalau pacaran ini mengurangi PDKT-nya Pak Rudi. Gitu. Jadi mudah-mudahan ketemu langsung jadian. Itu yang kita harapkan kan. Udah keluar modal ke Amerika Latin, gak jadian, rugi juga ya Pak Rudi ya kalau gitu ya. Jadi, kalau di sini namanya cinta monyet itu Pak. Gitu. Kita bertepuk sebelah tangan Pak. Tapi menurut kami ini selain lebih efisien, cost efisien, juga kita berusaha mengurangin hambatan-hambatan itu kita berusaha meminimalisir. Hambatan jarak, hambatan biaya dan sebagainya, dan mempermudah buat teman-teman untuk bisa dikenal. Yang sulit itu kan bagaimana kita bisa memperkenalkan diri apalagi gratis ya gitulah. Nah, itu yang terpenting adalah seperti itu. Demikian Pak Fatri. Terima kasih. Pak Rudi masih berapa menit sebelum iklan nih? Yes, kita akan masuk ke commercial break terlebih dahulu sebelum pertanyaan. Ini banyak sekali pertanyaannya, ada 1.200 pertanyaan ini. Kita bisa macam ini kayaknya Pak. Iya, sebelum ke iklan saya ingin mengajukan satu pertanyaan dulu. Nanti akan dijawab oleh Pak Vicky setelah iklan, yaitu untuk masuk ke Amerika Latin kita kan harus kenal orangnya seperti apa nih, karakternya seperti apa. Nah itu PR buat Pak Vicky jawab. Sekaligus kita akan tampilkan lagi salah satu narasumber kita yang udah pakar, yang udah pengalaman di pasar Amerika Latin. Tapi setelah iklan ya Pak Rudi ya. Yes. Ya. Oke. Silakan. Baik teman-teman insider, jangan kemana-mana, kita akan masuk commercial break terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini bincang-bincang seru mengenai potensi UMKM Indonesia masuk ke pasar Amerika Latin dan Karibia. Bersama Bapak Vicky Oktanio, Pejabat Fungsional Diplomat Madya, Direktorat Amerika 1, Kementerian Luar Negeri, dan Pak Bib Musela Segar, Founder Indonesia Direct. Dan tentunya dengan saya, Rudi Anwar, Founding Partner Indonesia Direct. Mari silakan, commercial break. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix diaduk, setelah padat dihapatkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop.
Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Saya Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Udah mulai. Bicaranya panggilin. Yes. Selamat malam, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita akan bincang-bincang seru untuk tema potensi UKM Indonesia masuk ke pasar Amerika Latin dan Karibia. Tentunya dengan Bapak Vicky Oktanio, pejabat fungsional di Pulau Madya, Direktorat Amerika 1 Kementerian Luar Negeri, luar biasa. Dan dengan Pak Bib, Pengusaha Asga, founder Indonesia Direct, dan dengan saya Rudi Anwar, founding partner Indonesia Direct. Silakan dilanjutkan Pak Bib. Ya, terima kasih Pak Rudi. Kita lanjut kembali bincang-bincang kita, dan seperti saya katakan, kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial. Baru kali ini saya ngadain wawancara bertiga seperti ini. Biasanya lewat Zoom satu-satu. Ini ada Pak Vicky yang sudah kita interview tadi pada sesi pertama, dan ketambahan salah satu sahabat saya, coach kita yang teman-teman sahabat desa, teman-teman di Indonesia Direct udah kenal semua. Saya manggilnya Coach Reza, Bapak Fernanda Reza Muhammad. Kalau nggak kebalik-balik, saya suka kebalik-balik. Ya, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang Latin Amerika. Tadi menjawab pertanyaan saya, silakan Pak Vicky, gimana sih berbisnis dengan orang Latin dan Karibia juga ya, dan kira-kira apa saja yang harus kita antisipasi dari model-model. Pasti setiap negara, setiap daerah kan beda-beda gitu kan Pak Vicky. Ya. Terima kasih. Jadi memang mungkin teman-teman lebih dan Pak Reza lebih berpengalaman dengan saya menghadapi bisnismen atau apa gitu ya. Tapi kalau orang Amerika Latin itu memang mempunyai karakteristik yang tersendiri ya. Memang kalau di Amerika Latin itu bahasa yang digunakan mayoritas Spanyol dan Portugis di Brazil. Kalau di Karibia itu rata-rata bahasa Inggris gitu. Langsung teman-teman, waduh, aku nggak bisa bahasa Spanyol bagaimana ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, orang Amerika Latin, khususnya Amerika Latin itu sangat menghargai personal approach, sangat menghargai hubungan personal. Jadi mungkin kalau ketemu orang Amerika Latin pertama tuh terkesannya sombong. Wah, lebih apa ya, kalau yang khususnya ibu-ibu yang suka nonton telenovela dulu kan, wah cowoknya maco gini ya. Saya udah nggak masuk kriteria lah kayak gitu ya. Tapi saat kita bisa dekat dengan mereka, apalagi personal, itu mereka lebih mirip malah dengan orang Timur Tengah. Saat mereka personalnya kita udah dapat, katakanlah udah dekat, itu kita minta apa aja biasanya mau mereka kasih. Tapi itu memang perlu proses. Nah, di dalam zaman IT saat ini,
yang email, yang apa, WhatsApp, telepon dan sebagainya, infrastrukturnya mereka cukup cukup bagus. Tetapi mereka lebih suka yang personal tetap gitu. Ya ngopi-ngopi lah ya, kayak kalau di sini ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok dan sebagainya. Ngerokok nggak boleh di ini ya. Ngopi-ngopi dan makan-makan gitu ya. Jadi saat berhubungan dengan orang Amerika Latin, awalnya memang melalui IT itu, tapi dekatilah mereka secara personal. Secara bagaimana kita mendekati mereka. Kembali ke IT itu, kalau di sini Zoom gampang lah bikin yang hadir 50 orang itu gampang lah gitu loh. Di sana dapat 20 orang, 15 orang itu susah. Karena mereka lebih sukanya ketemu langsung gitu loh. Tatap muka gitu loh. Lebih suka ketemu atau gaptek, Pak? Gaptek sih enggak. Itu menariknya orang Amerika Latin. Gaptek enggak, infrastruktur teknologi informasinya tinggi, tapi ya mereka masih senang ketemu-ketemu, Mas. Itu yang menariknya dari Amerika Latin seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang ingin berhubungan dengan mereka, dekatilah secara personal dahulu. Secara personal dahulu sehingga mereka akan merasa nyaman untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk apa, dan itu salah satu kiat yang bisa kami sampaikan gitu loh. Karena kadang-kala secara kultur itu bisa lebih membantu hal-hal yang kadang-kadang sudah kena tembok gitu. Misalnya kalau berhubungan sama Argentina, kalau udah suka bola tuh gampang. Ya kalau di sana itu kan rivalitas antara di Buenos Aires, rivalitas antara River Plate sama Boca Junior. Itu kayak di sini Persib sama Persija, atau ya, saya kurang mengikuti gitu ya. Jadi kita bisa masuk dari situ gitu loh. Saya nggak ada preferensi gitu loh. Saya kalau ketemu, oh kamu timnya mana? Oh saya dari Boca Junior. Ya saya pura-pura aja. Oh ya kok sama gini loh. Jadi waduh kita kayaknya udah emang meant to be ya, udah bisa udah jodoh nih kayaknya sama-sama Boca Junior. Nah kayak gitulah. Mungkin ya kalau kayak gitu gombalan-gombalan Mas Rudi mungkin lebih ahli dibanding saya gitu loh. Tapi pendekatan personal, kultural itu yang suka membantu untuk bisa mencairkan suasana gitu loh. Jadi itu yang mungkin salah satu tips atau trik yang bisa kami sampaikan. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Kita ada pertanyaan satu lagi dari Rendang Unituti. Halo Ibu Unituti. Ini rendang viral nih, Pak. Rendang Unituti sudah ada di inalak.com. Bagaimana cara join business matching-nya? Sudah ikut Ina Akses juga, tapi sepertinya nggak terdengar lah lagi, Pak. Gitu. Oke. Terima kasih. Untuk yang kedua, kami mengapresiasi informasi ini. Memang kami itu jadi ini barang baru pertama ya, baru 1 tahun. Dan kita sedang memperkuat platformnya sendiri, juga berusaha banyak peserta yang hadir. Nah tantangannya adalah trafficnya yang akan kita tingkatkan. Jadi bukannya nggak terdengar, tapi masih terdengar sayup-sayup mungkin ya, Unituti ya. Tapi ini masukan bagus. Nanti kita akan mencoba untuk bagaimana traffic dari Ina Akses itu lebih besar, lebih ramai, dan ini jadi ini masih barang baru yang tentunya lagi berusaha untuk bisa menggapai apa yang menjadi ekspektasi teman-teman. Jadi mohon ini kita sedang bekerja keras untuk tentunya platform ini berguna. Terus yang kedua, seperti yang saya sampaikan lagi, nanti untuk yang Inalak, bahan-bahan bagaimana cara join business matching, bagaimana pendaftaran, nanti secara tertulis akan kami sampaikan untuk bisa disebarkan ke teman-teman. Tapi buat Rendang Unituti, terima kasih udah udah kedengeran ya Pak ya?
sudah mulai terdengar dan 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 kita tentunya input-input inilah yang kami harapkan untuk perbaikan dan guna mendapatkan input yang sangat berguna seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu Terima ya kasih, kurang Pak lebih, Vicky. Coach. Ya, Yes. kita akan lanjut dulu. Jadi setelah Pak Vicky tadi bilang orang Latin itu seperti itu, cara pendekatannya seperti itu, cara bisnisnya bagaimana kita harus personal, pendekatan personal. Nah, kebetulan ini Coach Reda ini punya pengalaman di sana secara bisnismen. Nah, kita perlu dengar nih sharing-sharingnya dari Pak Reza, Coach, gitu ya. Pertanyaannya Jadi- kita hanya punya 10 menit saja, Pak. Apakah kita Iya, jadi 2 10 jam menit saja, Pak? buat Coach Reza sharing-sharing. Kalau bola itu ada ini Mas Rudi, waktu tambahan. Boleh dong. Oh iya, waktu tambahan Ya, bisa. oke. Kita jadi 2 jam aja, Pak ya. Time-nya tuh 4 menit 3 kali, Pak. Baik, selamat malam sahabat Insider. Terima kasih Pak Habib, sahabat saya sudah diundang ke sini. Saya diculik sama Pak Habib. Saya ada acara di Solo, kemudian dengan Kementerian Perindustrian, kemudian tahu saya di sini, saya diculik. Selamat malam. Sudah juga, dilaporkan, Pak. Selamat Pak Vicky. Pak Vicky ini luar biasa. Jadi kalau di diplomat biasanya itu kan ada namanya diplomat luar biasa, ya. Kebetulan saya biasa di luar gitu. Jadi kebetulan saya sedikit sharing ke Pak Habib. Saya dulu waktu tahun 2004 sampai dengan 2011 saya itu malang melintang di Amerika Latin. Jadi bedanya zaman dulu kalau mau ke Brazil, Pak, itu dulu saya dari Surabaya ke Jakarta, ke Singapura ke Frankfurt itu 14,5 jam. Di Frankfurt transitnya itu 12 jam. Dari Frankfurt ke Sao Paulo itu 15 jam. Saya lagi mikir ini nggak mendarat-mendarat, bawah itu laut semua gitu kan. Ngeri juga waktu itu. Tapi itu udah pengalaman. Nah, zaman saya itu adalah zaman keemasan untuk ekspor ke sana. Jadi saya dulu pernah selama sekian tahun itu malang melintang di Amerika Latin. Seluruh Brasil tuh saya datengin. Jadi saya udah pernah ke Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, yang belum Chili. Jadi luar biasa. Karena jarak yang jauh, penerbangan yang jauh, orang jarang ke Indonesia, orang Amerika Latin, peluang produk Indonesia tuh wah aneh di sana. Ya. Bordir-bordir baju dari Bali, ya. Kemudian itu jadi summer clothes, kemudian kerajinan furniture dari Indonesia, itu luar biasa, peluangnya sangat besar. Nah, setelah dibukanya Emirates dari yang via Dubai, via Qatar, ada Etihad segala macam, itu memotong separuh. Udah nggak pakai Eropa. Semakin banyak orang Amerika Latin tahu Indonesia, semakin banyak berbisnis ke Indonesia dan peluangnya sangat besar. Hanya saja memang setelah Piala Dunia, Pak, ya agak turun ya di Amerika Latin, tetapi itu merupakan peluang. Jadi tidak ada yang namanya tantangan, setiap ada hambatan pasti ada tantangan, ada peluangnya. Masih banyak yang bisa masuk ke sana, luar biasa. Kalau zaman dulu saya itu merasakan biaya hidup makan rasa Indonesia, pendapatan rasa Eropa. Nah, dengan keadaan situasi seperti ini, karena adanya inflasi segala BBM naik, nah peluangnya gimana Pak di sana, Pak? Ini kalau kita melihat daerah Amerika Latin itu bagian utara tuh sama seperti Indonesia, daerahnya tropis, ya. Hampir sama gaya hidupnya, makanannya, semua hampir sama. Maka yang tidak ada di sana, ada di Indonesia, itu mereka cari. Jadi kalau kita lihat, saya waktu ke sana, mohon maaf ini ngomong rokok sedikit ya, ke sana saya nggak susah cari rokok waktu itu. Karena pabriknya Sampurna, gudang garam, jarum ada di sana. Di sana punya Tobacco dari Santos segala macam itu yang juga dipakai di sini. Sama kok hidupnya, cuman pendapatnya lebih tinggi. Kalau kita ngomong inflasi apa segala macam, negara di sana adalah negara penghasil sumber daya alam sama kayak Indonesia. Inflasinya di berita tinggi sih memang, tetapi sebetulnya masih aman-aman aja. Buktinya apa? Kalau kita tahu namanya, dulu kan ada kita punya IPTN ya, punya Nurtanio. Itu pada pindah ke sana semua, bangun pesawat dan pesawatnya laku. Kan gitu. Artinya masih potensinya ada. Kalau kita melihat negara asing, negara di luar, jangan dari berita, datang ke sana, lihatlah. Sekarang makanya kan kenapa kok orang dari Amerika Latin banyak yang ke Indonesia, karena mereka tahu Indonesia tuh di mata dunia, ya mohon maaf beritanya kurang baik. Tapi setelah mereka datang ke Indonesia, luar biasa potensinya banyak. Dan mereka sangat ingin berbisnis dengan Indonesia.
tidak ada yang susah. Indonesia sudah melakukan perjanjian dengan Chili, CEPA, Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, Indonesia Chili. Itu peluangnya sangat besar, di mana produk Indonesia bisa masuk ke Amerika Latin melalui Chili 0%. Ya, tarifnya 0%. Chili sendiri bagian dari Mercosur. Oh belum ya? Oh belum. Tapi mestinya dari Chili bisa lebih murah. Yang susah adalah perjanjian dengan Brasil, ini tugasnya dari Kemlu dan Kemendak nih. Bagaimana supaya perjanjian kita dengan Brasil bisa cepat nih. Paling nggak dengan Argentina lah, atau dengan siapa yang bisa bagian dari Mercosur supaya bisa masuk ke sana semua. Kalau kita melihat produk-produk Indonesia, khususnya furniture, dari rotan dan dari kayu, itu di Amerika Latin diminati. Terutama Karibia, itu diminati. Brasil penghasil kayu, tapi mereka tidak punya pengrajin. Brasil penghasil sumber daya alam, tetapi tidak punya orang kreatif. Di sana orang Brasil tuh ya, dikasih bola udah main bola terus di sana. Bener. Ada lapangan dikit aja main bola. Kalau kita lihat filmnya Pele itu kan ya, itu main bola semua gitu ya. Karena buat mereka, dia cari uang dengan main bola, dapat duitnya lebih banyak daripada jadi eksportir. Yang itu kayak di Messi itu duitnya berapa tuh kan, bangun Argentina berapa, itu dia dijadikan patokan buat mereka. Lebih baik saya belajar main bola nggak tinggi-tinggi, latihan dari di lapangan, bisa dapat duit, bisa nendang bola di Eropa, duitnya lebih banyak gitu. Gambarnya seperti itu Mas Rudi. Ini menarik Pak Bib dan Pak Vicky. Inalak ini dilakukan 1 hari sebelum Trade Expo. Jadi sebetulnya sinergitas dari Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Perdagangan luar biasa. Jadi kalau dulu saya cerita ini sebagai pelaku usaha yang biasa di luar, biasa di Amerika Latin dulu. Sekarang kebetulan saya sudah di Export Center dan saya bagian dari Kementerian Perdagangan. Kita menyebut baik ada namanya Ina Access. Ya. Tadi ada pertanyaan apa bedanya Ina Export dan Ina Access? Semua sama-sama mempromosikan Indonesia. Ya. Dari BKPM ada information investment itu ada semua. Semakin banyak semua KL, kelembagaan dan kementerian dan lembaga yang terkait mempromosi Indonesia itu semakin bagus kok. Ya, dengan versinya masing-masing nggak masalah. Tujuannya adalah menginformasikan kepada dunia bahwa di Indonesia ada seperti ini. Dan ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha kita. Sudah dikasih kendaraan nggak mau dinaikin. Nah, dikasih tumpangan gratis, mereka milih yang bayar gitu kan. Aneh kadang-kadang Indonesia ini Pak, jadi susah itu. Ya, saya sih menghimbau seluruh pelaku usaha, kalau kita mau promosi segala macam bentuk, lakuin aja sih. Nggak ada salahnya kok. Semakin kita dikenal, berpesona, semakin banyak manfaatnya. Mungkin itu dari saya Pak Bib. Oh silakan. Saya tertarik dengan tadi Mas Rudi bilang dengan inflasi, dengan kondisi ini potensinya apa atau apa yang menarik gitu ya. Jujur di Argentina yang terakhir itu krisis lah udah itu. Bahkan Argentina itu terkenal dengan negara yang berapa kali default. Apa sih jadinya menariknya gitu loh. Terus ada beberapa negara yang krisis gitu. Kalau dari pandangan saya, ya mungkin saya bukan pelaku usaha ya, tapi saya melihat begini, itu malah sebagai peluang, karena orang belum melihat ke sana. Kalau sudah stabil, negara-negara yang krisis masih mencari teman kan, mencari orang, berusaha untuk memperbaiki ekonominya. Kalau kita nunggu sudah stabil, nunggu sudah baik, sudah naik. Kalau menurut pandangan saya, kita akan tertinggal bahkan tidak diundang ke pestanya. Selagi mereka lagi ngundang kita, lagi susah, itu yang kita coba masuk. Ini menurut pandangan kami. Jadi jangan sampai kita tidak diundang di dalam pestanya mereka. Jadi itu mungkin yang perlu disampaikan. Dan yang kedua yang tadi Pak Reza bilang mengenai Amerika Latin itu memang benar Pak. Ahli-ahli kita banyak. Contoh kayak di perbatasan antara Argentina dengan dengan Paraguay maaf, itu mereka penghasil singkong. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi mungkin saya berusaha bukan men-challenge ya, meng-encourage teman-teman UMKM
kalau mau keluar itu mindset-nya jangan hanya cuman menjual. Kalau misalnya cuman keripik singkong, berapa kontainer untuk kembali modal lah kasarannya gitu loh, dengan jarak dan sebagainya. Why not? Bukalah perusahaan di sana, ya hitungan-hitungan bisnisnya teman-teman lebih tahu. Karena singkong mereka itu gak digunakan, hanya digunakan untuk makanan pokok yang cuman makan steak dengan singkong. Tapi kan kita ada keripik lah, ada apa dan sebagainya. Itu kenapa kita nggak ke sana joint venture, buka ini pasar ke Amerika Latin, bikin ini bisa masuk ekspor lebih murah tarifnya dibandingkan kalau kita buat dari sini. Ini pandangan pribadi saya seperti itu. Betul. Baik, terima kasih. Menarik ini, Coach. Tapi kayaknya kita harus ke closing statement aja ya, Coach ya. Udah habis. Oke, baik. Kita mulai. Jadi komentar saya singkat aja. Silakan datang ke Inalak. Caranya bagaimana? Ikuti di grup dan website Indonesia Direct. Cara-caranya nanti akan kita kabari lebih lanjut. Kasih bonus. Ini ada bonus sedikit, langsung closing statement sebelum ke Pak Vicky. Jadi kalau sudah mendaftar Inalak, silahkan lihat Trade Expo Indonesia. Nah, karena itu kan berkelanjutan nih, dari Inalak ke Trade Expo Indonesia. Ada buyer-buyer yang diundang oleh Kementerian Luar Negeri, khususnya untuk buyer dari Amerika Latin dan Karibia. Ada buyer-buyer yang lain dari negara bagian yang diundang oleh Kementerian Perdagangan di Trade Expo Indonesia. Jadi kalau misalnya jualan barangnya satu, ketemu dengan lebih dari 100 negara bayarnya akan lebih baik. Di Trade Expo Indonesia juga ada namanya business matching dan lain segala macam, sama seperti di Inalak. Nanti mungkin Pak Habib kita buat session tersendiri ya, Trade Expo Indonesia, bagaimana tip and trick sukses mencapai pasar ekspor di Trade Expo Indonesia. Itu aja, terima kasih Pak. Kita harus tetap semangat, apapun kondisi negara kita, yang penting jualan, berpromosi. Kalau kita hanya jualan di Indonesia, maka kita hanya menjadi pasar dari 290 juta penduduk Indonesia. Tapi kalau misalnya kita mau ekspor, ada lebih dari 7 miliar penduduk dunia yang semuanya membutuhkan produk. Jadi silakan tetap semangat dan ikutilah Insider dari Indonesia Direct. Selamat malam. Silakan Pak Vicky. Terima kasih. Ini kehormatan buat saya ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di dalam closing statement. Pertama, untuk masuk ke Amerika Latin dan Karibia, tantangan ada. Tapi saya selalu bilang, kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Kalau Thailand, Vietnam, Malaysia bisa, kenapa kita enggak? Ini sekedar kata-kata pesemangat buat UMKM. Terus yang kedua, kami dari Kementerian Luar Negeri, KBRI kita, ini sudah berubah mindset ya. Kalau dahulu, diplomat hanya mempromosikan, berhenti di situ. Tapi sekarang kami dituntut untuk mengawal sampai terjadinya transaksi. Jadi kalau teman-teman UMKM ketemu dengan partner, silakan menghubungi KBRI. Apakah ini perusahaannya bagus apa enggak, valid apa enggak, dan kita kawal sampai ke transaksi itu ada. Dan itu merupakan komitmen dari pimpinan, instruksi dari presiden itu sendiri. Jadi kami di perwakilan di KBRI dan juga di Kemlu siap untuk membantu, bukan hanya mempromosikan, tetapi memfasilitasi dan mengawal teman-teman. Jadi semangat buat teman-teman insider ya, teman-teman insider, bahwa di luar negeri banyak potensi, khususnya juga di Amerika Latin dan Karibia. Terima kasih. Luar biasa, Coach. Jadi demikian insider kali ini bersama dua tamu hebat kita pada malam ini, Coach, dan menerima tantangan dari Pak Reza. Insider berikutnya kita langsung bicara tips and trick ke Trade Expo, jadi nyambung lagi, Coach. Saya kembalikan ke Coach Rudy, silakan. Habis itu langsung nyambung ke business matching ya Pak ya? Iya, siap. Habis itu ke Amerika. Siap. Ya. Terima kasih udah hadir di acara Indonesia Direct. Kami dari Indonesia Direct percaya bahwa banyak sekali produk-produk Indonesia yang sangat menarik untuk ditampilkan secara lebih luas, secara digital, bukan hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga di pasar mancanegara.
Dan Indonesia Direct merasa perlu mengangkat lebih jauh produk-produk ini melalui platform e-commerce indonesiadirect.id. Bagi teman-teman UKM yang merasa bahwa produknya cukup unik dan ingin ditampilkan dalam program acara Insider Review produk ini, silakan menghubungi tim marketing Indonesia Direct, cs@indonesiadirect.id, atau kunjungi website Indonesia Direct, indonesiadirect.id. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dalam sharing yang menarik potensi UKM Indonesia masuk ke pasar Amerika Latin dan Karibia bersama Bapak Vicky Octanio dan Coach Fernanda Reza Muhammad. Tentunya dengan Pak Bib selaku founder dari Indonesia Direct dan saya Rudi Anwar, founder Indonesia Direct yang didukung oleh TV Desa dan Insider untuk live streamingnya. Semoga sharing pada kesempatan ini dapat membuka wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam ekspor. Terima kasih. Hari ini kita akan ada foto session dengan Rudi Anwar. Ikutin ya.